Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Adila Hariatul. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Belasan madrasah atau sekolah di Kota Banda Aceh terindikasi melakukan pungutan liar atau pungli saat penerimaan peserta didik baru tahun 2025. Harga sejumlah kebutuhan pokok yang masih tinggi mendorong sejumlah ibu rumah tangga di Aceh Barat Daya menyerbu operasi pasar murah. Kopi campuran ekstrak lemon semakin banyak diminati para pecinta kopi di Kabupaten Aceh Tamiang sehingga dikenal dengan pola kopi lemon party. Pemerintah Kota Banda Aceh meminta madrasah untuk segera mengembalikan dana dugaan pungutan liar senilai 11 miliar rupiah. Jumlah dana tersebut didapat dari temuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh pada proses penerimaan peserta didik baru Madrasah 2025 di Kota Banda Aceh. Dari hasil pemeriksaan Ombudsman, ditemukan adanya aktivitas pemungutan di luar ketentuan, mulai dari penjualan seragam, buku, hingga pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di 12 madrasah. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal usai meninjau seleksi beasiswa Sampurna di Banda Aceh, Rabu 20 Agustus menyatakan tidak membenarkan adanya pemungutan liar di semua sekolah di seluruh wilayahnya. Sebab pemungutan di luar ketentuan akan membebani siswa maupun orang tua siswa, terutama dari keluarga kurang mampu. Tidak boleh memungut kepada orang-orang yang tidak mau dipungut. Tapi ada juga orang tua yang memang ikhlas mau memberikan, asal anak-anak itu punya kesempatan yang sama. Ini kan sesuatu hal yang bukan persoalan. Tapi kalau sudah menjadi persoalan, maka harus betul-betul ditindaklanjuti dengan cukup baik, punya etikat baik agar semua pendidikan kita berjalan baik, nggak usah dipaksakan. Kalau memang nggak punya kemampuan yang lebih, nggak punya seragam yang bagus, yang penting anak-anak kita bisa sekolah itu sudah cukup. Meski pemungutan liar tidak dibenarkan, partisipasi orang tua dalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan. Apalagi fasilitas pendidikan yang disediakan pemerintah belum sepenuhnya mampu mengakomodasi semua siswa. Dukungan dan partisipasi orang tua siswa dalam dunia pendidikan diyakini mampu mendorong pendidikan Kota Banda Aceh ke arah yang lebih baik. Namun hal tersebut ditegaskan Iliza bukan atas dasar paksaan. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Yang pertama adalah bikin allowance diberikan selama 8 semester. Boleh. Program makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Muara II, Kota Lok Semawe diperluas. Penerima manfaat diperluas mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Sebanyak 3.757 murid di daerah itu menerima makan bergizi gratis. Jika sebelumnya jumlah penerima manfaat hanya 1.500 murid dengan radius 6 km dari dapur, saat ini menu MBG bukan hanya dinikmati para murid, tapi juga termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Penerima manfaat MBG berada di 16 sekolah termasuk 3 lokasi posyandu. Kalau sistem penyaluran itu untuk siswa itu kita antar setiap hari, itu seminggu 5 kali Pak, dari Senin sampai Jumat. Tapi kalau misalnya di ibu hamil dan balita, itu penyaluran itu seminggu 2 kali, yaitu hari Senin kita antar, hari Kamis kita antar makanan seperti ini, tapi untuk Selasa Rabunya kita kasih makanan kering Bang. Itu diantar di hari Seninnya. Kalau menu makanan itu kita tetap mengikuti aturan Bang, yaitu gramasi dan juga kandungan gizinya itu yaitu 30% dari AKG per hari Bang. Kalau menunya kita ngikutin kearifan lokal. Murid SD Negeri 2 Muara II, Kota Lok Semawe merupakan salah satu lokasi penyaluran MBG.
Sebanyak 618 penerima MBG di lokasi ini dan dibagikan 5 kali dalam seminggu, mulai dari Senin sampai Jumat. Alhamdulillah, ini program dari pemerintah. Kami ucapkan terima kasih untuk program ini. Untuk anak-anak kami sangat berterima kasih, sangat bahagia menerima program ini terkait dengan pemenuhan gizinya. Jadi untuk masyarakat yang bersekolah di sini itu banyak dari kalangan menengah ke bawah. Jadi mungkin untuk asupan gizi seperti daging atau ayam itu kan jarang-jarang itu didapatkan kalau untuk di rumah. Jadi dengan ada program ini anak-anak kami sudah bisa merasakan semua zat-zat gizi itu bisa dipenuhi. Meski demikian, MBG tetap membutuhkan dukungan dari warga dan pihak terkait karena dukungan dan perhatian semua pihak akan memperlancar program MBG. Tim Liputan melaporkan dari Lok Semawe. Mahalnya harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Aceh Barat Daya mendorong pemerintah menggelar operasi pasar murah. Namun pasar murah kali ini sengaja dibuka di pelosok untuk memberi kesempatan kepada warga pedesaan. Operasi pasar murah yang telah berlangsung selama sepekan, Kodim 0110 Aceh Barat Daya bekerja sama dengan Perum Bulog menggelar pasar pangan murah di 9 kecamatan. Operasi pasar beras murah untuk meringankan beban warga, khususnya di pedesaan membeli beras. Harga beras di pasar murah jauh lebih terjangkau. Beras premium dijual Rp60.000 per karung ukuran 5 kg. Sementara di pasaran sudah mencapai Rp85.000 per karung. Ya, pertama sekali membantu rakyat kecil ya, seperti kami. Dan dengan adanya pasar murah kayak gini, kami bisa membantu orang-orang kami seperti beras murah lah gitu, yang bisa kami jangkau. Kodim 0110 Abdia sengaja menggelar pasar pangan murah ke pelosok agar lebih bermakna dibanding pasar murah yang dibuka di pusat keramaian atau pasar kota. Kali ini sasaran kita kali ini itu langsung ke masyarakat, lebih dalam ke yang kurang mampu. Sehingga dengan kemerdekaan kita yang 80, kita juga bisa memerdekakan ekonomi masyarakat. Sehingga membantu masyarakat yang memang kurang mampu dihadapkan dengan harga pasar beras yang cukup tinggi saat ini. Selama operasi pasar pangan murah di 9 kecamatan telah tersalurkan 25 ton beras subsidi. Operasi pasar murah bermakna ganda. Selain bisa membantu warga, juga mendekatkan TNI dengan masyarakat. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa TMMD tahun 2025 di Kabupaten Aceh Tenggara rampung. Sejumlah pengerjaan kegiatan TMMD yang dipusatkan di Desa Rikit Bur, Kecamatan Bukti Tusam, selesai. Kegiatan TMMD meliputi pembukaan jalan dan pembangunan rabat beton sepanjang 140 meter, pemasangan gorong-gorong di 4 lokasi dan pipanisasi serta pembuatan MCK. Untuk ketahanan pangan meliputi penanaman jagung seluas 2 hektar dan penanaman pohon berbuah sebanyak 200 batang. TMMD berupa pembukaan jalan dan pembangunan seluruhnya telah rampung, sehingga kegiatan TMMD ditutup Pangdam Iskandar Muda Maijen TNI Niko Fahrizal. Upacara penutupan TMMD berlangsung di lapangan Desa Rikit Bur pada Kamis siang. Pada acara penutupan dilanjutkan penandatanganan dokumen sebagai tanda pembukaan jalan perkebunan warga. Program TMMD ke-125 tahun 2025 ini diharapkan bermanfaat bagi warga, khususnya untuk mempermudah mengangkut hasil bumi dari kebun mereka. Membantu masyarakatnya tentu dengan urgensi yang mana berbantu. Jadi kita lihat sini jalan sepanjang 2 kilo, itu saya tadi cek ke sana ke dalam, ternyata hasil bumi sangat limpah.
ada kakao, ada jagung, dan tadinya hanya bisa dilewati roda 2. Nah sekarang para petani kita dengan dibuka jalan ini bisa memakai roda 4. Diharapkan hilirisasinya tuh lebih cepat, dan itu akan membantu kos daripada para petani kita. Kehadiran kegiatan TMMD ini menjadi harapan baru bagi warga yang pedalaman dalam membuka akses dan pemerataan pembangunan di pelosok. Semoga kegiatan TMMD ini berjalan dengan seterusnya, seperti membantu rakyat kecil lah, umumnya pembangunan di desa lah. Betul, sangat tersentuh dengan masyarakat dan pembangunannya pun juga di desa lah, semacam itu. Setelah upacara penutupan, Pangdam bersama Forkopimda setempat menguji jalan yang baru buka dalam kegiatan dengan mengendarai sepeda motor. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara.